pokoknya seperti rumah tangga yang normal tuh nggak ada. Jadi dia pulang kalau dia inget aja. Jadi kalau misalnya dia terbang, dia pulang ganti baju, dia pergi aja lagi kemana dengan siapa gitu. Dan setiap yang saya tahu semua perempuannya ganti-ganti, nggak cuma satu. Saya KDRT dia sampai pada titik tertentu, kita ribut, nggak tidur dari malam sampai pagi lagi. Terus dia saya dorong, kena itu pintu, ininya dia robek 10 jahitan Bapak Ibu. Ya, jadi berdarah-darah, saya masih dalam keadaan mabuk. Setiap berantem begitu, bukan sekali dua kali, puluhan kali saya sering menyiksa dia dalam tanda kutip. Waktu itu ya Bapak Ibu. Kok gini ya gitu loh, kok saya udah nggak sanggup nih, saya sampai bilang, Tuhan saya nggak sanggup, saya nggak bisa kayak gini lagi gitu. Kayaknya udah deh mati aja deh gitu. Dulu kita sama-sama Katolik, terus ketemu dia, setelah itu pacaran, terus kita married, tapi nggak disetujuin sama orang tuanya dia karena saya bukan orang Batak. Jadi proses lah, dari awal juga kita nggak disetujuin. Terus setelah itu setelah saya hamil 7 bulan baru diterima di keluarganya dia. Jadi sekian lama sampai 7 bulan akhirnya diterima. Setelah itu saya melahirkan, dan tahun 94 anak saya lahir. Nah terus ya selama itu berjalan ya nggak seperti yang saya harapkan. Jadi rumah tangganya yang baik-baik aja, yang pokoknya seperti rumah tangga yang normal tuh nggak ada. Jadi dia pulang kalau dia inget aja. Jadi kalau misalnya dia terbang, dia pulang ganti baju, dia pergi aja lagi kemana dengan siapa gitu. Dan setiap yang saya tahu semua perempuannya ganti-ganti, nggak cuma satu. Terus setelah proses itu ketemu dia paling kalau dia ingat saya aja. Kalau dia pulang baru ketemu sama saya sama anak saya. Anak saya perempuan namanya Audrey. Terus setiap kali dia pergi pulang tuh mabok. Jadi kalau dia nggak terbang nih, dia misalnya weekend gitu, terus dia pulang tuh mabok, terus udah gitu akhirnya dia pergi lagi, nanti kalau dia terbang baru dia pulang lagi. Jadi gitu aja setiap hari rutinitasnya. Dan terus setiap pulang berantem ribut. Nah setiap pulang ada aja dia ya temen tinjunya aja lah gitu. Saya KDRT dia sampai pada titik tertentu, kita ribut, nggak tidur dari malam sampai pagi lagi. Terus dia saya dorong, kena itu pintu, ininya dia robek 10 jahitan Bapak Ibu. Ya, jadi berdarah-darah, saya masih dalam keadaan mabuk. Setiap berantem begitu, bukan sekali dua kali, puluhan kali saya sering menyiksa dia dalam tanda kutip. Waktu itu ya Bapak Ibu. Ya setelah itu, jadi bagi saya setiap hari yang saya alami itu jadi kebiasaan aja. Jadi kalau dia nggak pulang pun saya merasa lebih tenang, karena kalau dia pulang pasti saya dipukulin gitu loh. Alasannya apa saya nggak tahu, pokoknya ada aja gitu loh dia marah sama saya. Nah terus waktu tahun 97-an saya suka nonton Evelyn Nadeak yang di TV. Jadi setiap hari itu saya ikutin aja apa kata dia. Jadi setiap kali doa saya tumpang tangan. Terus di TV itu saya tumpang tangan. Terus setiap kali dia pulang mabok gitu tidur saya tumpangin tangan di kepalanya dia. Pokoknya saya doain aja, karena saya pikir ya saya cuma pengen dia berubah, bertobat gitu loh. Nggak tahu doa saya seperti apa, ya saya doain dia aja terus. Terus udah gitu dia nggak tahu kalau saya doain. Terus saya tumpang tangan, terus begitu. Tapi kok nggak berubah gitu loh, malah makin terus kan. Kok malah makin nggak pulang, makin kejadian makin parah gitu. Tapi setiap pagi saya bawa Audrey, anak saya habis doa saya baca Alkitab, saya ajarin dia ikut-ikutan aja saya baca, karena umurnya 2 tahun ya kalau salah, 2 tahun.
dia ikut-ikutan aja ngeliatin saya baca gitu. Ntar tiba-tiba dia pulang udah mabok gitu, udah ganti baju pergi lagi, kita baca aja sama anak saya berdua. Udah habis itu setelah itu setiap hari saya ke gereja, kadang bawa anak saya, kadang saya sendiri. Itu udah di Pak Niko di Karsa Pemuda. Jadi setiap ke gereja saya ibadah pasti duduknya paling belakang, karena saya ngerasa ya yang lain datang keluarga, tapi saya datang cuma sendiri gitu loh, malu rasanya. Tapi setiap ibadah, yang siang saya ikut, yang malam saya ikut. Udah setiap hari. Setelah itu bukannya makin benar, makin parah juga, makin banyak kelihatan yang mana aja yang dia bawa perempuan-perempuannya. Itu semua saya makin kesini makin kelihatan loh, kok makin parah begitu. Tapi saya tetap dan keluarganya dia semua menyarankan kita bercerai. Kalau keluarga saya tidak pernah cerita dengan keluarga saya. Mama, ibunya aja tinggal ibu. Jadi tinggal ibu saya karena bapak saya udah meninggal. Jadi tidak ada satupun yang tahu kejadian rumah tangga saya. Jadi pernah saya pulang itu biru, kalau nggak salah di dekat mata sini, terus sama di sini. Pas mau tidur mami saya lihat, terus kenapa? Saya bilang kejedut pintu. Tapi kayaknya mami saya tahu, karena mami saya kan tahu kalau orang Batak tuh kasar. Jadi udah tahu lah nih karakter dia nih kayak apa gitu loh. Tapi saya terlalu nutupin, oh ini jatuh, ini gini. Mami saya selalu bilang, nggak mungkin lah, ini pasti dipukulin ya si Edo. Tapi tetap saya nggak cerita. Dan terus keluarganya dia sih ya udah tahu lah ya karakter dia kayak apa. Dia bilang udah cerai aja, semua teman-temannya bilang cerai aja. Tapi saya ingat papi saya dulu bilang, kalau kita itu berumah tangga sekali seumur hidup. Jadi tetap berpegang, kita tuh nggak usah mikirin harta, nggak usah mikirin apapun, yang penting ketaatan, kesetiaan, kejujuran. 3 itu aja yang kamu pegang, pasti Tuhan akan jagain kamu. Jadi 3 itu aja. Saya pikir kalau saya bercerai, dia juga nggak akan lebih baik gitu loh. Terus saya masih mikir siapa yang ngurusin dia. Terus semuanya itu masih saya pikirin, walaupun dia pulang mabuk nggak pernah sadar, tapi semuanya saya siapin untuk dia sampai akhirnya dia sendiri diproses sama Tuhan. Tahun 99. Nah, sesudah saya bertobat 99, saya pulang ketemu Tuhan di Batam, pulang ke Jakarta. Itu diproses kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun duduk di kaki Tuhan. Nah, sudah itu baru saya diterima lagi bekerja di Lion Air sampai hari ini. Nah, waktu saya mulai bekerja itu banyak godaan, terutama iblis tahu kelemahan kita. Saya kelemahannya di perempuan, judi, semua komplit itu kejahatan laki-laki. Tapi bagaimana cara saya mensiasatinya? Saya menghindar. Kuncinya laki-laki kalau kita mau tidak jatuh dalam dosa yang sama, avoiding, menghindar. Gimana caranya menghindar? Ya jangan ikutin lagi. Kan anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Jadi kalau saya nginep itu di daerah, wah kan sekarang saya bilang kalau pramugari itu, bidadari cantik ini. Bagaimana cara menghindarnya? Oh bini gue lebih cantik dari lu semua, gue bilang gitu. Kalau masuk kamar, saya kunci. Sekarang ada juga bos saya yang owner perusahaan saya bilang, Kep, kok bisa? Banyak pilot-pilot seperti kapten masih begini. Kapten ngapain kalau menginap di hotel? Kalau saya bapak ibu, ini bukan cerita bohong ya. Saya diketok-ketok di kamar, didatengin, diajak, dia datang ke kamar sampai hari ini. Terus bagaimana mensiasati? Saya tolak semuanya, saya menghindar dan tiap hari kalau ditanya bosnya ngapain aja di kamar? Di kamar saya dulu belum ada video call, saya nonton TV Pak, baca Alkitab sama nonton TV, rohani banget. Kalau sekarang begitu keluar rumah 100 meter di mobil saya udah video call sama istri saya. Di tol video call lagi, di pesawat video call lagi, sampai ke hotel video call. Nah itu caranya kalau kita mau menghindar dari kejatuhan dosa yang sama. Juni itu semua udah habis nih kita nih, udah nggak. Saya tinggal di Tebet, semuanya udah habis kecuali ya ada rumah, ada di rumah atau ada. Tapi udah nggak punya lagi tabungan, deposit habis semua lah, udah dipakai. Terus saya nggak bisa kerja kan, saya profesional pilot, nggak bisa kerja jadi pedagang atau apa, nggak bisa. Akhirnya keluarga saya kebetulan semua di Batam. Nah, terus saya ke Batam lah. Malam itu sebelum saya ke rumah saudara saya nginep di hotel sama keponakan saya.
tiba-tiba di klub malam itu saya mau dibunuh sama orang sekitar itu, dibawa ke hotel pulang, sampai di hotel dengan Tuhan tangkaplah di situ, saya masuk alam roh dan melihat setan-setan yang mau membunuh saya saat itu di Batam. Akhirnya 3 hari di Batam, saya diproses Tuhan, saya berteriak, saya dengar suara Tuhan, baru saya pulang ke Jakarta. Nah, itulah baru saya pengalaman pertama kali ketemu Tuhan, dan baru diproses selama hampir 3 tahun duduk di kaki Tuhan, belajar segala firman-Nya dan juga pengalaman rohani saya begitu. Dulu yang saya rasain tuh gimana ya? Ya kayak kok gini ya gitu loh. Kok saya udah nggak sanggup nih. Saya sampai bilang, Tuhan saya nggak sanggup. Saya nggak bisa kayak gini lagi gitu. Kayaknya udah deh mati aja deh gitu. Sampai saya pernah berpikiran kayak gitu. Tapi karena saya pikir saya punya Audrey, punya anak, terus saya langsung berpikir, oh ya udah saya ikutin lagi yang Tuhan mau. Dan saya diingetin sama Tuhan, yang saya sekarang, yang dulu yang saya alami itu nggak mungkin ngelewatin kekuatan saya. Saya pikir, oh iya, pasti masih ada kekuatan yang Tuhan kasih untuk saya ngelakuin ini semua. Kadang kalau lagi sendiri, kalau dia nggak pulang-pulang, tuh sedih sih, ada sedih banget, sampai nangis-nangis. Tapi kan saya nggak ada, saya janji saya nggak mau cerita sama siapapun. Jadi saya cuma nangis sama anak saya, terus udah saya ngomong-ngomong sendiri ke Tuhan gitu loh. Udah kayak orang gila dulu, karena udah terlalu keseringan dia pulang mabok, dipukulin, jadi imun kali ya. Jadi kalau dia pulang, ya kok nggak, misalnya dia pulang dia nggak mukulin saya, kok kenapa nggak dipukulin gitu kali ya. Jadi udah kayaknya udah kebiasaan aja gitu loh. Terus dia nggak pulang, dia pulang terus gitu, terus dia nggak pergi lagi. Kenapa dia nggak pergi ya gitu loh. Jadi enak gitu ngelihatnya. Ya ada gitu, aduh udah macam-macam deh. Dulu udah kayak apa ya, kayak penjahat gitu ya. Apa perasaannya gitu loh. Rasanya udah kalau ngelihat dia, aduh kesel, sebel. Terus tapi saya diingetin lagi, setiap dia tidur harus doain dia, tumpang tangan, terus mau kayak apa gitu, perasaan saya kesel apa, tapi harus tumpang tangan. Ya saya doain aja gitu, Tuhan saya pengen suami saya begini, saya sebutin semua. Dan sekarang terjadi. Yang saya doain kejadian. Saya mulai menyimpangnya itu karena saya lingkungan. Jadi segala sesuatu itu pasti dari lingkungan sekitar kita. Karena dulu ya sebelum saya jadi pilot juga kehidupan saya udah di dunia malam. Tapi ya saudara Bapak Ibu mungkin pernah nonton YouTube saya ya salah satunya Laura Lazarus pernah bersaksi itu pramugari. Harusnya saya schedule-nya itu 30 November tahun 2004 itu harusnya saya ke Solo, saya ketemu dia, itu pramugari saya. Tiba-tiba 5 menit sebelum sampai saya di SMS dulu Mas. Digantilah karena almarhum teman saya ini harusnya ke Jogja. Dia nggak punya, masih junior saya, jadi dia belum boleh ke Jogja Airport yang lebih apa ya, harus untuk senior lah. Nah, akhirnya ditukar lah. Saya masih ketemu dengan Laura Lazarus. Kamu yang mati dibangkitkan, karena saya kenalan kan namanya, cuma saya baca itu aja. Singkat cerita berangkat, saya ke Jogja, cuacanya sangat buruk. Dan karena kemurahan Tuhan saya kembali mendarat. Pas di atas mau mendarat, saya dikontak sama operasi. Cap, nanti abis ini Captain ke Solo ya. Saya dari Jogja itu, jam 6 sore lah. Kenapa? Saya bilang, pesawat yang tadi harusnya Captain bawa ke Solo itu keluar landasan. Nah mungkin Bapak Ibu sini kalau yang seumuran 45 tahun, 40-50 tahun tahu lah, 30 November itu ada kamera di situ di Solo. Seorang wartawan ikut waktu itu ada muktamar apa. Jadi live di TV itu pesawat yang Lion Air ini nabrak udah sampai ke kuburan. Kalau nggak ada kuburan Bapak Ibu, itu bisa masuk ke perumahan orang, bukan 28 orang meninggal, mungkin bisa ratusan lebih lagi. Nah, singkat cerita, malam itu jam 12 airportnya buka, saya diterbangkan ke sana bawa direksi semua. Nah, malam itu teman-teman saya telepon semua sampai HP saya. Dia bilang, lu di Solo? Iya, gue di Solo, tapi gue bukan yang kecelakaan. Gue kalau kecelakaan, gue bawa ini nih, jam 12 malam itu. Tapi di sana udah cerita, udah orang nangis-nangis semuanya lah. Nah, saat terakhir HP saya mau habis baterai, teman-teman penset
telepon, akhirnya saya pulang ke rumah, saya bersyukur paginya Tuhan kasih saya Mazmur 121 dari bookmark anak saya buka Alkitab, seperti biasa saya baca, saya lihat dapat Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ya dari Tuhan menjadikan langit dan bumi, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari dan bulan tidak akan menyakiti engkau. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kuncinya bersyukur, Bapak Ibu. Kalau kita pulang itu selalu kita bersyukur atas kejadian yang kita alami. Jadi bukannya bilang, aduh Tuhan, kenapa begini, kenapa begini. Enggak, jangan pernah orang Kristen menyalahkan Tuhan. Tuhan nggak pernah salah, kita yang salah. Keadaan yang salah, lingkungan yang salah. Tuhan tuh nggak pernah salah, dia sempurna. Nah, kita kalau ada kecelakaan, ada apapun masalah kita, yang terburuk apapun, kita selalu pulang berdoa. Dulu masih anak saya ada tinggal sini bertiga, kalau nggak berdua, saya bersyukur dan berdoa. Itu kerja kita. Tiap hari latih hidup kita dengan mengucapan syukur dalam segala hal. Tahun 2012, titik baliknya saya, bayangkan Bapak Ibu, saya sudah pelayanan di mana-mana, tapi masih, kalau berantem di rumah saya nggak mukul istri saya, tapi barang-barang itu terbang masih. Udah khotbah ini, masih lempar lampu, hancur-hancurin barang di rumah. Tapi tahun 2012, Tuhan ajar saya kapok, anak saya ngajar. Dia kan nggak pernah, anak saya waktu itu masih kuliah, tahun 2012, begitu saya ribut sama dia, terus sama anak saya marahin juga. Tiba-tiba, hari apa tuh ya, Jumat, mereka tuh raib hilang berdua, Bapak Ibu. Bawa mobil, kebetulan saya waktu itu pas ngasih duit dia cash cukup besar, terus tiba-tiba hilang. Saya telepon, saya cari, semua HP, dompet, apa semua ditinggal di kamar. 4 hari 4 malam saya nyari dia, baru ketemu Tuhan pulang, dan disitulah Tuhan ajar saya. Sampai di hari ketiga saya udah berdoa, puasa, segala jungkir balik. Ditemenin orang, saya kebetulan tinggal di apartemen lantai 27, hari terakhir saya baca Mazmur, dia nggak pulang juga tuh hari Minggu, nah, Seninnya dia baru pulang. Minggu dia nggak pulang, saya habis doa, udah nggak makan, nggak tidur. Saya mau iblis bilang ini sudah ini, udah, lo loncat aja dari jendela. Saya disuruh loncat lagi sama roh jahat, karena saya udah patah hati, karena saya pikir, ya Tuhan kemana? Dia hilang, saya udah suruh cari segala macam, nggak ketemu, hilang di telan bumi. Tahu-taunya Seninnya dia, Selasa ya. Selasanya saya lagi dibawa di apartemen, lagi sama orang-orang saya tuh, saya lagi mau cari lagi ke hotel kemana, tiba-tiba dia pulang, kucuk-kucuk. Mulai saat itulah saya lihat, wah, mujizat Tuhan dipulain berdua, ternyata sutradaranya anak saya, mereka tuh ngumpet di hotel-hotel, nginep selama 4 hari saya cariin. Nah itu masih 2012, mulai saat ini dari 9 tahun yang lalu, puji Tuhan, alhamdulillah, saya nggak mau lagi dan nggak pernah lagi seperti itu. Saya pernah ditegur Tuhan, terus dibilang, kamu mau suami kamu bertobat, tapi setelah bertobat, kamu malah kembali lagi ke yang dulu, gitu loh. Jadi, apa yang kamu minta kan semua udah dikasih. Yang A, B, C, semua yang karakter dia udah dirubah pelan-pelan sama Tuhan. Tapi kenapa setiap ada masalah kecil, saya dulu kan lu begini, dulu kan begini, gini. Nah itu akhirnya setiap kali saya diingetin, Tuhan, loh percuma dong selama 8 tahun saya doa, tapi kok kenyataannya saya malah mengingatkan suami saya untuk kembali lagi ke seperti dulu. Nggak percaya sepenuhnya. Jadi akhirnya pelan-pelan, terus saya minta aja doa sama Tuhan, saya nggak mau lagi, saya maunya begini. Jadi pribadi kita yang sekarang yang harus berubah. Jadi doa untuk pribadi kita sendiri. Kalau Tuhan kan udah mengubah suami kita. Nah sekarang tinggal kitanya mau nggak kerjasama. Karena Tuhan udah kasih berkat yang luar biasa, makanya sekarang gantian, sekarang kita yang harus merubah karakter kita. Saat saya ketemu Tuhan 28, 29-nya, saya di rumah kakak saya di Batam itu, nanti boleh cek di YouTube saya di Solusi ya. Saya bilang sama kakak saya, kan saya dengar suara Tuhan, sekarang kamu percaya. 3 kali saya dengar suara, nggak ada wujudnya. Nah, saya bilang sama kakak saya, namanya Lina, dia udah pelayan duluan, dia doa bahasa Arab, dia bilang, Lin, telepon istri gue, telepon Joyce. Saya telepon. Itu karena tadi saya cuma bisa berteriak 2 kata. Sampai itu ada yang menggerakkan suara saya berteriak, ampun Joyce, ampun, itu berulang-ulang berkali-kali. Waktu saya telepon tanggal 29 Juni itu. Habis itu saya manifestasi namanya katanya. Wah, tumpah-tumpah. Nah, itulah permintaan maaf dan pengampunan saya kepada dia. Waktu itu dia bilang,
iya kamu saya ampuni, saya maaf. Padahal dia juga nggak ngerti saya teriak-teriak kenapa. Nah, mulai saat itu ya kalau saya nggak jarang minta maaf, tanya sama dia nih, bisa dihitung. Saya bilang ngapain sih maaf kayak lebaran aja. Kalau lo minta maaf, yang penting kelakuan lo berubah. Maaf itu nggak penting, walaupun penting sebenarnya ya bapak-bapak ya. Tapi bagi saya perkataan maaf itu kalau tidak diikuti dengan perubahan sama aja bohong. Kalau cuma maaf, besok bikin lagi maaf. Kalau saya enggak, saya berkomitmen kalau gue udah salah, gue nggak mau lagi ngulangin. Nah, dia lihat dari situ, makanya dia semakin percaya dan semakin cinta sama saya sampai hari ini.